Namaku Bella, dan yang berdiri di sebelahku adalah Naila. Kami duduk di bangku 3 SMA. Kami berdua mempunyai kesamaan hobi, yaitu menyukai hal-hal yang berbau pendidikan dan sejarah, terutama sejarah kerajaan Siak. Kerajaan Siak dipimpin oleh seorang sultan. Ia adalah seorang sultan kaya raya yang mendukung kemerdekaan Indonesia dengan sepenuh hatinya. Ia sumbangkan uang sebesar 13 juta holden atau lebih dari 1.000 triliun rupiah kepada Presiden Soekarno untuk membantu negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Ia Sultan Syarif Qasim II. Sebagaimana kita maklumi bahwa Sultan Siak terakhir itu adalah Sultan Syarif Qasim II, bergelar Sultan As-Sayyid Syarif Qasim Abdul Jalil Saifuddin. Kalau kita perhatikan Istana Sultan Siak saat ini, sebelah timurnya kita akan melihat bangunan Madrasah Taufikiyah, sementara sebelah baratnya ada bangunan Madrasatun Nisa atau sebelah hulu dan sebelah hilir. Nah, ini membuktikan bahwa Sultan Syarif Qasim dulu sangat memperhatikan pendidikan, dan istana itu sendiri diapit oleh 2 lembaga pendidikan. Untuk Madrasah Taufikiyah itu lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah saat itu mendidik khusus untuk kaum laki-laki. Sementara sebelah baratnya itu Madrasatun Nisa itu adalah untuk kaum wanita. Madrasatun Nisa itu juga gagasan daripada istri atau permaisuri beliau Tengku Agung Sultanah Latifah. Kemudian Sultan Siak dulunya para siswa atau para santri yang tamat Taufikiyah maupun tamat Madrasatun Nisa itu melanjutkan pendidikan. Sultan menyekolahkan putri-putri Siak ke Diniyah Putri Padang Panjang, dan juga Sultan mendirikan sekolah rakyat yang dulu di masa Belanda itu namanya HIS, ya, Indian Industrial School. Nah, itu sekarang bangunan itu ada bangunan SD 001 di Suak Lanjut. Itu salah satu peran Sultan, bagaimana Sultan Syarif Qasim dulunya untuk membangun sumber daya manusia Siak ini sendiri, bagaimana anak-anak Siak dulunya mengenyam pendidikan. Beliau bangun sekolah, baik membangun sekolah umum seperti HIS, sekolah rakyat yang sekarang SD 1, maupun sekolah agama seperti Madrasah Taufikiyah khusus untuk laki-laki dan Madrasatun Nisa untuk perempuan. Begitulah bagaimana Sultan sendiri memperhatikan peran beliau terhadap pendidikan Siak. Pada zaman dulu Persatuan Guru itu dinamakan dengan PGHB, Persatuan Guru Indonesia Belanda, yang berawal dari semangat perjuangan para guru pribumi pada tahun 1912. Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi pihak Belanda, dengan tujuan agar kalangan pribumi di Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Dan sejak itu PGHB diubah menjadi PGRI pada tanggal 25 November 1945. PGRI bercita-cita tinggi untuk membangun bangsa melalui pendidikan dan pengajaran.
Hari Guru Nasional yang ke-78 tahun, semoga cahaya ilmu yang telah engkau tanamkan menjadi penerang bagi setiap anak didikmu. Sosok guru di mata Farul adalah ketika Farul salah, ia akan bimbing Farul kepada jalan yang benar, dan ketika Farul tidak tahu, ia akan ajarkan Farul secara pelan-pelan. Sosok guru di mata Nuha adalah sebagai perantara cahaya, karena dengan keikhlasan mereka telah mengantarkan kita dari kegelapan menuju terangnya cahaya dunia. Bagi Fatih, sosok guru itu adalah pembimbing yang tidak pernah lelah dalam mengajar ilmunya. Sosok guru di mata Amatu sebagai orang tua kedua Ama di sekolah, sebagai motivator, kadang juga sebagai teman cerita dan pendengar yang baik. Sosok guru di mata Zaza itu sebagai orang tua yang berperan dalam mendidik dan menginspirasi kami dalam kesuksesan. Sosok guru di mata Bella itu, ia adalah seorang motivator sebagai teman cerita untuk keluh kesah dan pendengar yang baik, serta ia memberikan hal-hal positif untuk Bella contoh. Keren, mantap, Hebat, good job, well, good, keren, best, perfect, luar biasa, guruku, pahlawan, keren, hebat, Penyabar dalam segala hal. Nice, terbaik. hebat. fighting, Berjasa. Terima kasih.